Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Kota Pangkal Pinang atau disingkat SPEDA PGK. Di tampilan awal ini kita bisa melihat ada progress bar untuk menampilkan progres dari kinerja dari OPD. Baik, langsung saja kita masuk untuk input realisasinya. Kita klik evaluasi, kemudian kita akan memasukkan username dan password, dan jangan lupa untuk mengisi tahunnya. Setelah masuk, maka kita akan diarahkan oleh aplikasi di menu entry realisasi. Di tampilan ini kita bisa lihat di sini ada sisi kiri ada program, kemudian di sini ada indikator program. Kalau kita scroll ke bawah ada kegiatan, kemudian ada sebelah kanannya juga ada indikator kegiatan, kemudian subkegiatan juga ada, sebelah kanan ada indikator subkegiatan, dan sini ada tombol pengajuan. Tombol pengajuan ini jika selesai menginput realisasi maka bisa diajukan untuk tahap berikutnya. Untuk penginputan bisa dimulai dari input anggaran, realisasi anggaran. Kemudian sebagai ini ada warna merah muda, ini artinya adalah ada catatan. Jadi contoh di sini ada data yang sudah sempat maju pengajuan kemudian mengalami reject, di mana rejectnya ada catatannya. Kita input di realisasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Kita klik saja, misalkan di bulan pertama 1 juta, bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 3 juta, dan kita klik simpan. Setelah tersimpan, kita bisa menginput indikator realisasi kinerja di indikator programnya. Kita klik saja indikator yang mau diisi. Nah, di sini ada penanggung jawab. Kalau di level program itu biasanya adalah kabit. Nah, di sini kita tinggal pilih, misalkan di sini contohnya kabitnya bidang B misalkan. Kemudian di sini ada metode input tahunan, yaitu parsial atau akumulatif. Parsial artinya adalah nilai realisasinya akan dijumlahkan. Kemudian jika akumulasi, maka artinya nilai yang terakhir lah yang akan diambil. Misalkan di sini ada 100, 100, 100, 100. Kalau di sini kita rubah menjadi 2, maka nilai yang akan diambil adalah nilai 2 ini. Kita coba simpan. Berhubung di sini parsial maka akan disum. Ya, ini disum jadi 202. Kalau ini kita rubah akumulasi, maka nilai yang terakhir yang akan diambil. Di sini kebetulan ada nilai 2. Nah, ini nilai 2 masuk. Ini 00 adalah koma 3 digit. Metode input bulanan ini harus disesuaikan dengan
cara kita menginput. Kalau di sini sifatnya adalah akumulasi, maka kita isinya akumulasi. Kemudian kalau parsial yaitu akan dijumlahkan, maka ini kita isi yang parsial. Kalau persentase biasanya akumulasi. Misalkan di sini 30%. Kemudian di sini 20, di sini 10. Kemudian yang fisik kita anggap sama saja, 10, ini 20, dan sini 30. Kita simpan. Dan jangan lupa kita mengisi ini ya, penanggung jawab. Pada kesempatan kali ini, jika penanggung jawab tidak diisi, maka pengajuan masih bisa. Di sini pengajuan masih bisa. Tetapi nanti untuk input yang real akan kita blok jika kita tolak jika salah satu aja penanggung jawab di sini belum diisi, maka harus diisi semua ya. Dan untuk input yang lainnya, indikator kegiatan sama prosesnya seperti di input di indikator program. Sini milih kalau di level kegiatan dan sub kegiatan itu kasih ya, biasanya kasih. Sekarang kita ganti kasih A. Kemudian ini parsial. Ini kalau parsial akan mengesam berarti ya, 300, 100, jadi 300. Kalau ini akumulasi, maka yang terakhir yang diambil berarti di sini akan berubah menjadi 100. Ya, ini di sini 100. Kemudian untuk yang metode input tahunan ini, kinerja tahunan ini ya, ini sifatnya nanti tiap tahunnya itu sifat dari periode tahun pertama, kedua, 3, 4, 5 itu bersifat parsial atau akumulasi. Nah, itu bisa dilihat di dokumen renstranya atau RPJMD kalau di level daerah. Kemudian kita input lagi untuk sub kegiatan, indikator sub kegiatan. Kita buka saja. Sama, ini harus diisi. Kalau nggak diisi nanti kalau sudah real itu nggak, pada proses pengajuan di bawah sini akan ditolak. Kita pilih misalnya sini kasih B, angkanya kita bikin misalkan, karena ini dokumen misalkan ini targetnya di sini ada 1, ini masih 0. Kemudian dokumennya udah berjalan secara fisik, udah ada progres. Bulan kedua masih 0, secara fisik itu sudah ada progres. Kemudian bulan 3 0, anggap saja 1 sudah selesai, berarti sini 100. Kita simpan. Ini sifatnya akumulasi ya. Kemudian untuk input yang lainnya sama di sini atau yang di lainnya. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita input melebihi anggaran, maka akan ditolak. Contoh di sini kita kasih contoh ada anggaran 0, sebenarnya nggak ada di APBD itu 0, cuma ini sebagai simulasi contoh biar kita tahu bahwa kalau kita input anggaran melebihi maka akan ditolak. Misalkan ada Rp1. Nah, di sini muncul bahwa data tidak berhasil diinput karena melebihi anggaran. Kemudian jika kita menginput angka negatif, itu juga akan ditolak.
angka tidak boleh negatif. Baik, setelah dirasa ini inputnya selesai, maka kita klik pengajuan. Di sini di sini nih di entry realisasi ya, posisinya di submenu entry realisasi. Submenu entry realisasi ini akan muncul di user, staff atau operator. Nanti ada pembagian user. Jadi ada user operator, kemudian ada user kabit, sekretaris, kemudian ada pimpinan, dan lain-lain. Oke, kita klik ini pengajuan. Nah, proses pengajuan berhasil. Ketika pengajuan berhasil, maka status akan berubah menjadi request. Menjadi request. Nah, kemudian di sini nanti sebagai kabit akan login sebagai kabit. Kebetulan saya login sebagai admin, jadi bisa melihat semuanya. Nanti kalau sudah real akan ada pembagian user password. Jadi nanti di staff atau operator akan input realisasi, dan untuk verifikasi di sini harus login sebagai kabit perangkat daerah. Kabit perangkat daerah di sini tugasnya memverifikasi dengan mengecek satu persatu. Jika ada kesalahan, maka bisa dikasih catatan. Misalkan sini kita kasih catatan. Nah, ini kita kasih catatan. Kemudian kita simpan, baru kita reject. Nah, ini reject berarti kita tolak. Kita ditolak, reject, maka prosesnya akan kembali lagi ke operator untuk diperbaiki lagi inputannya. Ketika posisi reject, kabit tidak bisa melakukan approve. Ini ada penolakan. Atau reject kembali juga tidak bisa karena ini udah posisi reject. Kita kembali ke staff, operator, anggap saja sudah diperbaiki, maka kita akan mengajukan lagi menjadi request kembali. Kemudian user kabit ngecek, dan setelah dicek sudah sesuai, maka akan di approve. Jadi di sini approve-nya merubah status request menjadi verify. Nah, ini proses berhasil. Oke, sini ada triwulan ya, berarti nanti kalau ada triwulan 2 maka bisa dipilih di triwulan 2 atau 3 atau 4. Ini kita simulasi aja di triwulan 1. Triwulan 4 ini sini masih new gitu kan, belum diproses. Triwulan 2 juga masih new, belum diproses. Ini sudah triwulan 1 sudah tahap sampai verify. Kemudian setelah tahapnya adalah berikutnya adalah di dokumen akan masuk di sekretaris. Nah, di sekretaris ini jika sekretaris merasa ada yang salah terus kemudian mau reject tanpa memberi catatan, maka akan tidak boleh. Nah, jadi reject itu harus ada catatannya. Tidak bisa serta-merta langsung reject tanpa catatan. Kemudian setelah dirasa sudah sesuai, maka sekretaris bisa approve. Nah, di sini sebenarnya kalau faktor untuk evaluasi range belum diisi, faktor pendorong dan faktor penghambat belum diisi, maka itu akan tidak bisa di approve di level sekretaris. Kita anggap segini, kita coba kembalikan dulu. Kita cancel untuk
verifikasi faktor range-nya. Ini kita cancel dulu, kemudian misalkan ini ada perbaikan, harus diperbaiki. Nah, kemudian sampai di tadi kita sudah sampai di sekretaris ya, masuk ke pimpinan. Di pimpinan ini ternyata harus diperbaiki kembali, maka pimpinan akan memberi catatan perbaiki kembali. Lalu jika pimpinan sudah approve, artinya pimpinan sudah menandatangani dokumen evaluasi range. Kita reject. Nah, sudah di reject, kembali ke status reject, berarti kembali ke proses awal lagi, yaitu di operator. Kemudian operator akan memperbaiki, kita anggap sudah benar, kita ajukan kembali. Di Kapit juga sudah benar, maka akan diperbaiki. Dan di sini ketika di approve, catatan akan menghilang dan warna merah muda ini akan hilang. Nah, ini warnanya sudah menghilang ketika di level up. Kapit sudah approve. Kemudian di sekretaris, jika sudah sesuai bisa di approve. Nah, di sini muncul proses di sekretaris akan terjadi penolakan approve jika faktor pendorong dan faktor penghambat untuk evaluasi range belum diisi atau belum diverifikasi. Jadi harus diisi dan diverifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini sebenarnya dari operator, kemudian Kapit dan sekretaris bisa melihat dalam bentuk laporan sementara, itu bisa kita klik di laporan evaluasi range. Nah, tampilan seperti ini. Ini karena faktor pendorong dan penghambat belum diisi, maka muncul peringatan seperti ini. Nanti kalau sudah diisi dan sudah diverifikasi dan kemudian di approve oleh sekretaris, maka dokumen ini akan berubah menjadi dalam format PDF. Ini di sini kan bidang tadi untuk penanggung jawab kasih, kalau diisi semua maka akan tampil di sini terisi semua. Ini kebetulan masih simulasi, jadi masih boleh ada yang tidak diisi. Nanti kalau sudah real harusnya harus diisi, sehingga ketika pengajuan di operator kalau ada yang belum diisi maka akan terjadi penolakan. Kembali lagi ke sini, tadi terjadi penolakan di level sekretaris. Ini penyebab adalah faktor pendorong dan faktor penghambat belum diisi, maka kita harus mengisinya. Faktor pendorong untuk entry faktor ini adanya nanti di level operator dan Kapit. Nah, misalkan mau ditambahkan, bisa faktor pendorong bisa lebih dari satu, atau faktor penghambat juga bisa lebih dari satu. Kemudian setelah diinput akan diajukan nanti kemudian sama di level Kapit akan memverifikasi faktor ini. Misalkan sudah dicek dan benar, maka di approve. Nah, data sudah terverifikasi. Ketika sudah diverifikasi ini, maka nanti sekretaris sudah bisa approve. Misalkan setelah sudah di approve kok
ada yang belum benar, maka bisa dilakukan cancel approve. Ketika di cancel approve, maka akan jadi request, dan ketika dikasih catatan dan kemudian di reject, maka bisa akan diperbaiki kembali seperti proses di awal tadi. Ini kita anggap sudah sesuai, maka kita approve aja. Nah, kembali ke sekretaris. Sekretaris sudah setuju, maka di approve. Nah, nanti dokumennya sudah dalam bentuk PDF. Ya, seperti ini tampilannya dalam bentuk PDF. Di sini ada tombol untuk download, atau di sini untuk print. Di sini ada untuk memperkecil tampilan atau memperbesar. Warna orange pastel ini adalah level program, kemudian hijau pastel ini kegiatan, kemudian yang putih ini sub kegiatan. Nah, di sini ada rata-rata capaian kinerja di level program. Satu program aja. Di sini misalkan program tadi itu ada 1 2 3 4, ada 4 indikator, maka 4 indikator ini akan di rata-rata capaiannya. Di sini nanti rata-ratanya di sini muncul. Ini ketika di bawah 50, maka predikatnya adalah sangat rendah. Ini sangat rendah, maka warnanya akan merah tua. Kemudian di akhir, jadi di setiap level program ada ini ya, rata-ratanya. Kemudian di terakhir nanti ada 2, yaitu rata-rata tadi yang per program, kemudian rata-rata seluruh program dalam satu OPD. Kemudian di sini ada tanda tangan. Ya, di sini ada tanggal juga bisa dirubah. Untuk merubah tanggal bisa di setting tanggal dan ukuran kertas. Di sini bisa kita rubah, misalkan tanggalnya dirubah tanggal 18, kemudian kertasnya A4 misalnya. Kita legal misalkan, defaultnya A4. Kemudian bisa kita lihat tadi tanggal 18 ya, kita setting tanggal 18. Ini tanggalnya sudah berubah, tanggal 18. Kemudian katanya udah agak lebih besar karena ini legal. Baik, dari sini bisa di print, kemudian bisa diajukan ke pimpinan perangkat daerah untuk ditandatangani, kemudian maju ke tahap berikutnya, yaitu disampaikan ke Bapeda. Di sini secara aplikasi akan masuk ke verifikasi bidang teknis di Bapeda. Nah, dari bidang teknis di Bapeda ini, jika sudah setuju maka akan di approve, jika reject maka klik reject dengan memberi catatannya, catatan reject. Kemudian kita approve. Dari sini ya, oh berarti tadi sebelum masuk ke Bapeda itu ada approve dari pimpinannya. Sini proof masih, sekarang statusnya masih verify, berarti masih ada satu tahap, yaitu di pimpinan, yaitu approve dari verify ke ACC. Ini kita approve. Oke, baru masuk ke bidang teknis di Bapeda. Di sini jika
disetujui dan bisa langsung di approve. Nah, di sini juga ada tahapan berikutnya, yaitu tindak lanjut harus diisi. Jadi di awal tadi di kabit itu faktor pendorong dan faktor penghambat harus diisi. Kemudian di level bidang teknis untuk tindak lanjut triwulan dan tindak lanjut renja harus diisi. Nah, sebenarnya bisa diisi oleh OPD ataupun bisa diisi langsung oleh dari bidang teknis di Bapeda. Dan kita isi dulu untuk tindak lanjutnya. Kita input tindak lanjut. Sini ada entry tindak lanjut renja. Kita tambahkan, harus dua-duanya ya, ini ada dua nih, triwulan dan renja. Tindak lanjut triwulan 1. Kemudian yang satunya yang renja. Nah, gini. Setelah diisi, kemudian nanti langsung masuk ke verifikasi. Nah, kemudian langsung akan di approve. Sudah selesai, sudah di approve, sudah verify, maka bidang teknis di Bapeda bisa melakukan approve. Untuk di sini kan ada evaluasi RKPD-nya. Kita coba buka. Nah, di sini masih kosong karena belum ada laporan evaluasi renja yang sampai tahap finish atau selesai. Nah, yang terakhir kita input tadi masih di baru sampai tahap masuk di Dalev ya. Terakhir ini sudah masuk di Dalev, dan di Dalev belum di approve sampai finish. Ketika sudah di approve finish, maka dokumen untuk evaluasi RKPD sudah bisa dicetak, atau bisa dilihat. Kita approve. Nah, di sini maka sudah bisa tampil. Tapi belum dalam bentuk PDF, karena untuk dalam bentuk PDF itu harus diisi faktor pendorong dan faktor penghambat, kemudian tindak lanjut harus diisi. Untuk yang RKPD, tindak lanjut dan faktor pendorong RKPD harus diisi. Nah, ini di sini. Ini harus diisi semuanya dan diverifikasi. Ini udah ada, kita ajukan aja. Kemudian yang tindak lanjut silakan kita tambahkan. Kemudian kita verifikasi. Nah, ini kita pilih dulu. OPD-nya Bapeda, kebetulan kita approve. Udah. Ini cancel approve seperti yang di Renja, ini juga reject sama, nanti prosesnya sama. Masuk ke kabit atau kasubit Dalev. Ini sudah di approve ya. Kita bisa lihat di dokumen untuk laporan evaluasi RKPD. Nah, di sini udah muncul. Nanti ada warna
ungu gini, ini untuk nama OPD-nya ya, pembatas nama OPD. Jadi kalau nanti ada banyak OPD, maka bisa kita lihat pembatasnya sampai di mana. Nah, ini hampir sama. Di sini penanggung jawabnya adalah OPD-nya. Tetap masih di sini rata-rata per program ada, kemudian di sini di bawah sendiri lengkap, yaitu ini per program, ini rata-rata program per OPD, kemudian ini rata-rata seluruh program seluruh OPD. Di sini nanti muncul faktor-faktornya, faktor pendorong atau faktor penghambatnya akan muncul di sini. Dan tanda tangan juga muncul di sini, tanggal juga ada. Nah, ini tanggal nanti bisa di setting lagi ya tadi. Ini tanggal 18. Hasil settingan tadi. Sini untuk setting OPD. Ini untuk merubah-rubah nama pimpinan ya. Tadi kebetulan Bapeda udah ada tadi. Misalkan mau diedit, tinggal diklik saja ini, kemudian diedit di sininya. Dan disimpan. Kemudian untuk setting pegawai juga ini bisa memasukkan pegawai, nanti tambah pegawai gitu. Dan untuk setting aplikasi di sini nanti untuk menginput nama daerahnya, kemudian pimpinan daerahnya, tahun aktif, dokumen ini aplikasi, kemudian ini tahun periode ya perencanaannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.